Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan yang sehat dan sejahtera ya. Senang sekali pagi hari ini saya, Permana Dewi, kembali dapat menjumpai pagi hari Anda dalam program Sapa Bali Pagi. Seperti biasa di program Sapa Bali Pagi ini, saya akan menghadirkan banyak sekali narasumber-narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya masing-masing ya. Seperti untuk pagi hari ini, topik pembahasan kita adalah industri pariwisata udara. Otomatis, nah narasumber yang hadir pun juga berkompeten dalam pariwisata udara ini. Langsung saja saya kenalkan ya. Selamat pagi, di sebelah saya sudah ada Kapten Hariko Vesfusi ya, yang merupakan Presiden Direktur dari Fly Bali. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dewi. Gimana kabar, sehat? Kabar sehat, kabar baik. Kabar baik, sehat selalu ya sehat Kapten selalu, ya. Sehat selalu. Di sebelahnya Kapten Riko, ada juga Ibu Marina Trudy Frenzy yang merupakan General Manager dari Fly Bali. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dewi. Gimana kabar, sehat? Baik juga, sehat. Sehat selalu. Iya, pagi hari ini Kapten Riko dan juga Ibu Marina kita akan membahas seputar industri pariwisata udara. Terbukti dari panggilan saya aja dari tadi saya udah manggil Kapten ya. Pemirsa nanti pasti akan memikirkan Kapten apa ini kira-kira ya. Kita akan membahas soal industri pariwisata udara ini. Namun sebelum ke sana, boleh kali kita flashback dulu di masa pandemi COVID-19 ini ya. Sampai sekarang memang kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Cuma pemerintah sudah sedikit melonggarkan ya untuk aturan-aturan dari pandemi COVID-19 ini sendiri. Dan di masa pandemi COVID-19 ini tentunya sangat berdampak bagi pariwisata Bali. Nah, kalau dari Kapten Riko sendiri, gimana melihatnya? Apakah dampaknya signifikan? Kalau pertanyaannya signifikan, kita signifikannya positif. Signifikan positif? Positif. Kenapa itu? Karena yang kita lakukan di saat pandemi ini adalah sesuatu hal yang baru ya. Artinya memang ada sebelumnya di Bali, tapi yang kami lakukan ini lebih baru lagi gitu. Yang lama itu penerbangannya cuma minimal 30 menit, tapi di saat pandemi yang kami lakukan, penerbangan kami itu mulai dari 6 menit, 12 menit. Jadi dengan kondisi Indonesia yang lockdown, dalam artian orang Indonesia tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri, nah mereka berpikir mau kemana nih, mau ke Bali. Begitu ke Bali, apa sih yang di Bali yang baru? Nah adalah kami, penerbangan helikopter wisata gitu. Jadi di situ kami malah grafik kami naik terus positif, seperti itu. Jadi sesuatu yang baru. Selama ini orang berpikir naik helikopter itu mahal gitu ya. Tapi dengan adanya kami, Fly Bali, naik helikopternya jadi sesuatu hal yang murah dan semua segmen bisa merasakan seperti itu. Baiklah, berarti ini ya berbeda dari sebagian besar orang yang merasakan kalau pandemi COVID-19 itu justru memperburuk pariwisata Bali, tapi Fly Bali beda. Beda. Boleh tahu kali pertumbuhan positifnya sampai berapa persen di masa pandemi waktu masih agak ketat gitu ininya aturannya? Kalau kita lihat, kita itu di 2019 ya, kita mulai di 2019, di 2020 Januari sampai Maret itu kita naik ya, peak. Setelah itu April kita totally lockdown sampai, kalau saya tidak keliru itu sampai bulan 10 November kita buka. Nah di situ kita langsung peaknya naik. Nah, dari 2020 ke 2021 itu kenaikannya bisa sampai 60% gitu. Iya. Ada 60-80 orang per hari yang datang ke tempat kita. Wow. Seperti itu. Luar biasa, kenaikannya sampai 60%. 60% kenaikan yang dirasakan. Dari yang kita, jadi di 2021 itu dari kita sepanjang 2021 total penerbangan yang kita lakukan itu ada 1.300 sorti. Sorti itu grup ya, kita ada 1.300 grup. Untuk di dunia helikopter, hal itu sudah sangat besar sekali ya. Beda karena kan kapasitas penerbangan kita itu 4 orang maksimal 7 orang seperti itu, Mbak Dewi. Iya, berarti tadi waktu disebutkan sempat pemerintah itu totally lockdown, berarti Fly Bali juga ikutan lockdown ya? Jadi
Iya, yang terjadi pada saat memang totally lockdown, kita lockdown. Oh, Kita ikut pemerintahan. Dalam hal ini juga menyampaikan apa yang kita lakukan semuanya legal, semuanya comply dengan aturan yang ada, seperti itu. Oke, ikut aturan pemerintah. Iya dong. Yang mengutamakan kesehatan pastinya. Betul, ya. betul. Oke, baiklah. Coba saya ke Ibu Rina ya, Ibu Marina. Kalau waktu masa pandemi COVID-19 kemarin terjadi peningkatan rupanya. Iya. Nah, kalau sekarang kan sudah mulai ramai, apakah masih sama seperti kemarin justru peningkatannya tinggi atau seperti apa? Bisa dibilang justru tetap grafiknya terus meningkat. Jadi waktu masa pandemi di tahun 2020 kita meningkat dibandingkan sebelum pandemi justru begitu. Jadi semenjak 2021 sampai 2022 sekarang grafiknya masih naik terus, bahkan 50% masih naik lagi gitu. Keren. Iya. Ini kayaknya banyak berarti masyarakat atau wisatawan gitu yang penasaran ya gimana Betul. sih rasanya naik helikopter gitu ya. Iya, Betul sekali. makin banyak peminatnya. Makin banyak peminatnya. Ya, saya sebenarnya senang sekali waktu beberapa kali lihat media sosial itu banyak berseliweran iklan-iklan dari Fly Bali. Oh ya, Iya, oh, benar. oke. Makanya saya jadi langsung penasaran nih, Fly Bali ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, mungkin juga pemirsa Kompas TV di rumah juga penasaran. Soalnya dari tadi dengerin helikopter gitu. Nah, boleh dulu dijelasin. Silakan. Ya, Oke, Marina. jadi dari namanya sudah kelihatan ya, fly, terbang, Bali, di Bali. Jadi kami adalah penyedia layanan wisata udara di Bali. Dan awalnya memang kita merambah di helikopter terlebih dahulu, begitu. Oke. Awalnya di helikopter, tapi Iya. sekarang ini Nah, awal mulanya kita itu dari helikopter, Mbak Dewi ya, dari 1, sekarang ada 3 unit. Terus kemarin di awal September kita mendatangkan, kita sebut eksekutif private plane. Jadi seperti private jet itu berkapasitas 8 penumpang, itu yang ada unit terbaru kita. Jadi kita ada helikopter, ada fixed wing, seperti Pesawat itu. juga. Ada pesawat. Iya. lengkap ya berarti ya. Lengkap, lengkap. Dari sejak kapan Fly Bali ini sudah ada? Fly Bali ini berdiri di April 2019. Fly Bali itu berdiri 2019. 2019 Ya. sampai sekarang ini Sampai masih ada sekarang. ya, pastinya bertahan ya. Ya. Kalau Fly Bali ini sendiri hadir dengan konsep apa sih sebenarnya? Konsep awalnya kita mendirikan Fly Bali karena sebelumnya kita juga di dunia aviasi. Biasanya aviasi itu kan cenderung lebih untuk korporat ya atau pemerintahan, dan kita membawa gaya baru lah di dunia aviasi yang fun juga. Sebelumnya mungkin kalau dari grafik itu akan melihat bahwa peminat aviasi itu di usia 30-40 tahun ke atas. Nah, kita gimana caranya untuk generasi milenial ini juga pingin experience gitu. Untuk aviasi itu sendiri. Aviasi itu Tapi sendiri. boleh dijelasin aviasi itu apa ya? Karena saya juga belum ngerti nih kalau aviasi. Wah, ini pakarnya yang ini. Oke, boleh Kapten. Aviasi itu yang diadopsi dari aviation gitu, Mbak. Penerbangan ya, dunia penerbangan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penerbangan yang ada di udara. Ada pesawat udara, jenisnya ada yang pesawat sayap tetap itu ya, seperti yang kita lihat seperti Garuda, Lion, ataupun yang kecil-kecil. Ada lagi yang tadi kita mulai dari helikopter itu yang sayap putar, yang berputar. Ada lagi balon udara. Mungkin nanti suatu saat mungkin kalau ada di Ubud balon udara, nah itu. Aviasi itu penerbangan seperti itu. Ya. Balon Betul. udara. Berarti nanti ini rencananya mau merambah ke balon udara nih. Belum tahu ya, Belum tapi tahu. Mungkin bisa jadi. Bisa Biar jadi. kita nggak perlu jauh-jauh ke Kapadokia. Iya, kan bisa jadi tuh. Iya. Iya. Kenapa Bisa sih jadi. akhirnya memilih Bali sebagai tempat untuk Fly Bali ini sendiri? Siapa yang mau jawab nih? Kapten atau Mbak Marina dulu Silakan, deh. Mbak Marina. Ya, jadi pada awalnya kita karena memang sudah tinggal di Bali dan kita melihat bahwa Bali ini masuk dalam 5 besar ya untuk destinasi wisata yang terfavorit di dunia. Itu pada saat itu berdasarkan TripAdvisor di tahun 2018. Dan kami sendiri melihat juga untuk di internasional sendiri ada Hawaii dan Dubai.
juga di mana mereka itu wisatawannya banyak, tapi penyedia helikopternya itu bahkan lebih dari 10 perusahaan. Tapi di Bali ini sendiri pada masa 2018 ke belakang itu sedikit, baru 2 perusahaan helikopter saja. Ya, sedangkan kami melihat bahwa wisatawan yang jumlahnya terus meningkat sampai di angka 7 juta per tahun, itu banyak sekali yang membutuhkan untuk sarana fasilitas penerbangan helikopter ke antar pulau-pulau di sekitar Bali. Itu awal mula kenapa kita berpikir untuk memulai Fly Bali dari Bali. Oke, berarti kalau Mbak Marina dan juga Kapten Riko lihat sebenarnya pariwisata Bali ini berpotensi ya berarti ya? Oh, Sangat sangat potensi. Dengan seperti disampaikan tadi, jumlah wisatawan yang datang ke Bali itu lebih banyak dibandingin di Hawaii. Dubai mungkin hampir sama ya, dengan data yang kita dapat di 2018 itu 6,7 juta turis asing yang datang ke Bali. Itu cuma ada 2 operator yang ada di Bali. Nah, akhirnya kita mendeklarasikan diri, oke, kita operator yang ketiga nih, dengan gaya baru, dengan style baru kita datang. Dan sampai sekarang ini seperti itu. Terbukti angkanya Ya, terus naik terus gitu ya. naik, ya. Oke, baiklah, sangat bersyukur sekali ya pastinya ya. Pemirsa Kompas TV Dewata, sebentar akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Fly Bali. Tentunya banyak yang penasaran ya, apa saja fasilitas yang disediakan, layanan-layanannya. Sebentar lagi akan kita bahas, tetap di Sapa Bali Pagi. Wah, sepertinya semakin banyak lagi pemirsa Kompas TV Dewata yang sudah mulai penasaran dengan Fly Bali ini. Tidak cuma Anda, saya juga sama penasarannya nih, pengen untuk mencoba Fly Bali ini. Tapi sebelum kita mencoba, mari kita tanyakan sekali lagi apa saja layanan spesial yang ada di sini, karena siapa tahu kita bisa mencoba layanan tersebut. Boleh Kapten dijelasin ke pemirsa di rumah? Oke, layanan spesial kita itu lain daripada yang lain gitu ya. Tadi udah disampaikan oleh Bu Marina, tour, transfer, medical evakuasi. Ada satu hal layanan yang unik dari kita itu adalah Love in the Air. Love in the Air. Ya. Apa Jadi itu? Love in the Air atau marriage proposal, jadi ada couple gitu ya. Couple yang mau nembak ceweknya untuk jadi istri, terbang bersama kami. Nanti di suatu spot di mana itu sudah kita siapkan oleh tim kami, ada tulisan Will you marry me gitu. Okay. Dan bukan cuma untuk orang yang mau menikah ya. Yang sudah menikah pun kita siapkan happy anniversary gitu. Happy anniversary gitu. Happy birthday juga. Jadi kita mengikuti tren sekarang ini ya. Tren sekarang ini kan orang pengen sesuatu yang diekspos, sesuatu yang lain gitu, yang beda. Jadi kami melihat, oke, tamu mau apa? Kita ada, kita bisa. Gitu. Komunitas gathering juga bisa dilakukan di tempat kami. Wah, ya. Luar biasa sekali. Ada satu lagi nih. Apa itu? Wah, nggak habis-habis ternyata ya. Ada satu lagi yang unit yang baru gini, yang King Air tadi. Jadi bagi pemirsa yang mau merasakan sensasi menjadi sultan, merasakan naik private jet, itu bisa dengan 1 jam. Jadi kita naik tadi private plane, terbang keliling Bali dengan segala fasilitas private jet, itu bisa. Kita ada. Sempet saya baca itu di media sosial, executive private plane. Betul. Gitu ya. Boleh dikasih tahu di dalamnya tuh ada fasilitas apa aja sih yang bikin kita ngerasa seperti sultan dalam 1 jam? Boleh. Silakan Bu Marina. Jadi di dalam executive private plane ini yang pasti interiornya sudah mewah seperti private jet ya. Setelah itu di dalamnya beda mungkin dengan kursi pesawat biasa kan, ada meja tapi kecil gitu, kita mejanya jadi kayak meja makan, jadi bisa di set up misalnya dari penumpang sendiri mau request, oh saya mau makan apa gitu kan. Jadi based on request, tinggal disampaikan aja kepada kami, nanti tim kami akan menyiapkan. Kalau mau minta pramugari on board juga bisa. Dan yang pasti sensasinya itu selain kursi atau interior yang mewah seperti private jet, ini terbang naik pesawat tapi bisa langsung ngobrol sama pilotnya.
ada pintunya yang menuju kokpit itu bisa dibuka, jadi kita bisa interaksi seperti itu. Iya. Karena banyak ya yang penasaran kayak gimana sih kerja pilot itu Betul, gitu ya. itu menjadi daya tarik tersendiri sih bagi penumpang kami yang sebelum-sebelumnya sudah terbang dengan kami. Begitu. Baiklah, luar biasa. Tadi kita sempat nyebutin helikopter, pesawat, eksekutif private plane ini sendiri. Sebenarnya ada berapa unit transportasi udara yang disiapin sama Fly Bali? Oke, untuk helikopter kita ada 3 unit. Helikopter ada 3 unit. Nah, untuk yang private executive plane ini 1 unit. Dan ini pun adalah kolaborasi ya, Fly Bali dalam hal ini berkolaborasi dengan Balai Besar Fasilitas Penerbangan ya. Jadi kita berkolaborasi, jadi baru punya 1. Seperti itu. Baiklah. Satu Satu dulu. dulu Mbak, kita Nanti mulai tambah 1. lagi 1 lagi. Sama helikopter dulu mulai 1, sekarang udah 3 Iya. gitu kan. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan, ya. Mbak Dewi. Pelan tapi pasti, Iya. seperti itu. Nah, tentunya juga banyak yang bertanya pemirsa di rumah untuk syaratnya sendiri. Apakah ada syarat khusus yang mesti kita ikuti sebelum nantinya naik ke helikopter atau pesawat atau executive private plane tadi? Oke, kalau untuk syarat seperti di awal tadi saya sampaikan, kita mendukung program pemerintah gitu ya. Jadi dalam hal ini booster ketiga itu harus ada. Kalau tidak ada syarat yang harus dilengkapi yang lain. Itu yang harus dilengkapi. Sebelum kita di PPKM sekarang ini kita itu wajib pakai masker. Kalau yang ini pakai masker. Kalau sekarang kita sudah fleksibel sesuai dengan kita mengikuti aturan. Yang utama sekali sehat. Kalau seandainya dia tidak sehat, terutama tur ya, yang pasti orang kalau mau tur harus sehat dulu ya. Jadi itu yang kita pastikan. Kalau dia ada merasakan tidak nyaman dengan dirinya, sakit, harus diinfokan ke kita. Mungkin ada histori penyakit kritis, jantung dan lain-lain. Itu harus ketinggian gitu ya. Takutnya nanti ada kondisi di mana di atas itu kena turbulensi, kena sesuatu angin yang kencang, akhirnya kaget. Nah, itu yang kita antisipasi, Mbak Dewi. Oke, baiklah. Berarti tetap mengutamakan kesehatan. Kesehatan. Terutama untuk protokol kesehatannya Protokol juga kesehatan, kan, ya? iya, kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Sebelum masuk apa saja kita ikuti semuanya. Oke. Cek suhu, cuci tangan, semua kita ikut. Lengkap. Demi kesehatan kita semua. Demi ya. kesehatan dan demi berakhirnya pandemi. Iya benar, tentunya itu menjadi harapan kita bersama. Betul. Tapi sebelumnya tadi sempat dikatakan nggak tahu nanti ada apa, mungkin di atas kena turbulensi atau lain sebagainya gitu ya. Emangnya berapa lama sih waktu kita ada di atas pesawat tuh, berapa lama kita terbangnya? Kalau penerbangan itu kalau untuk tur Mbak ya, kita berbicara tur, kita itu pernah membuat tur itu di waktu 6 menit. 6 menit, mungkin langsung berpikir 6 menit dapat apa Cap gitu ya. Iya, Ya kan? Dapat apa sih 6 menit? Karena saya 6 menit sebentar. Nah, tapi 6 menit itu bisa jadi sebuah video yang memorable gitu, video yang keren. Nah, tapi begitu kita lihat begitu 6 menit ternyata antriannya panjang gitu kan. Iya. Oke, panjang. Antrian apa nih maksudnya? Antrian iya, wisatawan yang wisatawan datang yang gitu. Iya. Oke, iya, Dari pagi sampai sore nggak berhenti-berhenti pilotnya. Kirain antrian di udara gitu. Enggak, jadi Pesawatnya antri. pesawatnya enggak. Enggak. Penumpangnya ngantri banyak Iya, jadinya penumpangnya gitu. banyak ya. Nah, di situ kita mulai sekarang ini yang paling singkat itu durasi kita di 12 menit Oh, untuk tur. untuk tur. Iya. Berarti itu ditambah dari 6 menit ke 12 menit Iya. tadi. Makin lama dong penumpang nunggu ya. Iya, makin sensasinya makin kerasa agak lama lah gitu ya. 12 menit. Nah, kalau untuk helikopter itu paling lama kita terbangnya yang ada unit yang kita miliki ini 2,5 jam. Ibaratnya 2,5 jam itu dari sini ke Surabaya bisa langsung, sini ke Bima bisa, ke Gili Trawangan itu bisa bolak-balik. Oke. Seperti itu. Kalau yang 12 menit itu bisa lihat Bali bagian mana aja ya? Kalau 12 menit itu adalah paket yang paling favorit ya. Orang-orang datang ke kita itu bisa menikmati GWK, Pantai Jimbaran, Pantai Uluwatu, Pura Uluwatu, dan selatan Pantai Melasti. Seperti Oke. itu. Pantai-pantai yang ada Pantai-pantai. di Bali Selatan ya? Iya, berarti ya? Bali Selatan. Oke. Kalau dari sisi keamanannya, nah boleh dijelasin sekali lagi nih kepada pemirsa di rumah, apakah aman nggak sih kita menaiki helikopter ini untuk tur itu sendiri?
Sangat aman sekali, dan itu kita jamin ya. Kita jamin bahwasanya yang pertama kali kru. Kru di sini ada pilot yang menerbangkan. Sebelum pilot menerbangkan itu pesawat dicek oleh engineer. Nah, semua orang yang melaksanakan tugasnya ini adalah orang yang berlisensi. Orang yang berlisensi dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan. Mereka mempunyai lisensi untuk mengecek pesawat. Jadi sebelum diterbangkan oleh pilot, engineer ngecek dulu semuanya. Apakah sudah sesuai pesawat ini, sudah layak terbang atau tidak. Begitu dirilis, maka pilot akan ngecek lagi. Pilot pun sebelum terbang dicek kesehatannya, tensinya, alkoholnya juga harus 0,000 gitu. Nah, jadi kita pastikan untuk kru kita itu capable, profesional, sudah mempunyai pengalaman jam terbang yang banyak, dan pesawatnya sendiri itu juga layak terbang. Pesawat kita masih baru-baru, usianya masih di bawah 5 tahun semua, Mbak. Nggak ada yang sampai udah tua-tua gitu. Ya. Karena keamanan ini adalah kunci untuk menarik para wisatawan untuk datang kembali gitu. Betul, betul sekali. Keamanan dan kenyamanan lagi Kenyamanan. ya. Oke, baik. Itu tadi dari segi keamanannya. Sekarang pasti banyak yang penasaran dari segi harga. Ini yang dari tadi ditunggu-tunggu, banyak yang nanya ke saya, harga gimana nih? Nah, boleh dari Mbak Marina menjelaskan untuk terkait dengan harga di setiap unit yang dipakai. Oke, baik. Untuk harga kita sudah kemas ya, di mana pemirsa pasti bilang itu nggak mahal ya. Karena kalau saya sempat coba untuk paragliding aja, itu sekitar 1 juta lebih per orang, tapi dia nggak pakai mesin helikopter kan ya. Kita terbang dengan angin aja seperti itu. Kita itu mulai dari 1,5 per orang. Jadi mungkin nanti buat pemirsa yang mau liburan, healing di udara, tinggal patungan aja sama teman-temannya. Jadi satu helikopter itu bisa berempat, ya, bisa terbang untuk durasi yang 12 menit itu keliling GWK Uluwatu mulai dari 1,5 juta per orang. Wah, patungan loh sama teman-teman itu luar biasa ya. Bisa lah ya kita ya. Bisa. Berarti ini termasuk terjangkau sih bagi Sangat saya. terjangkau. Sangat Terjangkau terjangkau. ya. Oke, baiklah. Kalau begitu bagi pemirsa yang ada di rumah, benar ya seperti Ibu Marina tadi katakan ya, kalau misalnya mau healing, silahkan bisa menghubungi Fly Bali atau bisa langsung datang ke Ungasan ya, di Ungasan. Iya, Fly Bali Heliport. Di Ungasan. Fly Bali Heliport. Nah, di sana kita bisa langsung tanya-tanya dulu, habis itu menaiki helikopternya, menaiki unitnya ya. Sebentar lagi kita akan lanjutkan perbincangan kita di Sapa Bali Pagi. Jadi untuk Anda yang masih kepo dengan Fly Bali ini, tetap saksikan Sapa Bali Pagi. Sapa Bali Pagi masih menemani pagi hari Anda, pemirsa Kompas TV Dewata. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Kapten Riko dan juga Ibu Marina dari Fly Bali ya. Mungkin kita bisa agak ulangi lagi sedikit yang tadi, Kapten dan juga Ibu. Mungkin banyak pemirsa di rumah tadi yang nggak dengar apakah Bali ini potensial, sehingga akhirnya Kapten Riko dan juga Ibu Marina itu memutuskan untuk mengembangkan pariwisata udara. Boleh dijawab dari Ibu Marina dulu. Baik ya, kabar baiknya Bali itu sangat potensial sekali Mbak Dewi. Jadi dari sepengalaman kami sebelumnya, memang ada banyak orang atau wisatawan asing yang datang ke Bali dan mereka itu membutuhkan transportasi udara seperti helikopter. Tapi dikarenakan di Bali ini masih sangat sedikit operator yang ada di Bali ya, itu maka kami memutuskan berdua ini untuk bagaimana caranya supaya lebih banyak helikopter lagi yang datang di Bali. Belum lagi dari orang-orang juga yang wisatawan seperti yang kita semua tahu bahwa Bali ini dikelilingi oleh pulau-pulau kecil di sebelahnya seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, Gili Trawangan. Dan mereka di pulau-pulau itu
terkadang rentan dengan kondisi yang bersifat emergensi ya. Seperti misalnya ada yang sakit, bagaimana caranya supaya bisa sampai di rumah sakit dengan cepat dan dapat tindakan dengan cepat. Nah, itu helikopter itu salah satu sarana yang paling dibutuhkan. Dan disitulah kita melihat bahwa perlu untuk lebih banyak helikopter standby di Bali. Caranya bagaimana? Wisata udaranya harus dikembangkan. Begitu. Baiklah. Iya. Berarti kalau untuk wisata udara yang dikembangkan oleh Fly Bali ini tidak hanya untuk pariwisata saja ya berarti ya? Pariwisata, kita pariwisata dan juga mendukung wisata dengan seperti jargon kita ya, visit Indonesia, visit Bali gitu. Tapi apakah siap kita dengan segala sesuatunya itu gitu? Seperti beberapa case yang kita alami ya, seperti wisatawan-wisatawan yang pergi ke beberapa pulau ataupun ke daerah-daerah terpencil di utara. Di saat mereka mengalami sesuatu hal, mereka butuh suatu alat transportasi yang cepat. Nah, Fly Bali datang yang bisa, artinya kita mendarat di mana aja, seketika bisa datang dan menyelamatkan, memberikan apa yang mereka inginkan. Seperti itu, Mbak. Jadi dengan merasa nyaman, orang datang ke Bali, oh di Bali itu kalau ada apa-apa, enak loh ada ini, bisa terjadi sesuatu, kecelakaan atau emergensi, oh bisa. Jadi nggak, kadang-kadang orang datang ke sini tapi tidak siap dengan segala pendukungnya. Situ, Mbak. Berarti dapat dikatakan Fly Bali ini mendukung pariwisata Iya, ya, betul. dengan segala fasilitas yang ada. Betul. Boleh. Nah, diceritain ke pemirsa di rumah, layanannya apa saja yang dimiliki oleh Fly Bali ini? Siapa yang mau jawab? Suk dulu kali ya. Boleh Ibu Marina yang jawab. Baik, layanannya itu yang pasti pertama dari tour helikopter itu sendiri, lalu juga transfer ya. Jadi transfer antar pulau kita juga menyiapkan paket itu. Ada berbagai macam sih, dari pulau-pulau seperti dari Lombok, Gili, Nusa Penida, Nusa Lembongan, bahkan sampai Sumba, sampai Labuan Bajo kita juga bisa akomodir. Nah, setelah itu ada Medivac, medical evacuation itu sendiri juga, dan kebutuhan lainnya yang pernah kami dapatkan seperti survei, project filming, seperti itu. Baiklah. Iya. Lengkap ya berarti ya. Lengkap banget. Lengkap banget. Kalau untuk pangsa pasarnya ini siapa sih sebenarnya untuk helikopternya dan lain sebagainya dari layanan yang disediakan itu, Kapten? Sebelumnya saya mau nambahkan tadi iya, ya, boleh. paket tadi dari Bu Marina sampaikan tadi helikopter. Nah, tadi kita ada satu proyek produk baru kita, yaitu produk pesawat King Air 350. Dia pesawat, dia harus di bandara. Kalau helikopter kita kan mempunyai bandara sendiri, kita sebut heliport. Fly Bali Heliport yang bertempat di Ungasan, di belakang GWK itu. Nah, sekarang awal September kemarin kami mendatangkan private plane, kita sebut executive private plane. Nah, itu juga nuansanya private jet. Private jet gitu ya. Jadi itu juga bisa medivac. Jadi ini kami siapkan dengan tujuan Bali ini adalah merupakan entry point gitu ya, entry point. Nah, dengan ada produk kami ini, para wisatawan-wisatawan yang datang ke Bali ini, jika mereka mau melanjutkan perjalanan ke daerah lain seperti Lombok, Sumba, Kupang, ataupun ada yang mendadak harus ke Singapura malam hari, pesawat kami ini bisa. Iya. Karena servis yang kami berikan itu tidak berjadwal, charter. Jadi kapanpun menyesuaikan keinginan daripada wisatawan atau para investor yang ada di Bali, kita siap. Nah kalau maaf saya potong ya. Nah kalau misalnya seperti itu, biasanya kan kalau pesawat itu kita harus mengatur lalu lintas udara, ada yang ngatur. Nah kalau misalnya dari private plane tadi tidak perlu mengatur berarti, boleh berangkat kapan aja bisa berarti? Harus mengatur. Harus mengatur. Ya. Jadi dalam sebuah penerbangan atau tadi disebut aviasi gitu ya, semua sesuatunya itu kita harus prepare, persiapan sebelum terbang. Kita menyiapkan apa saja, lihat keadaan cuaca sebelum berangkat, tujuannya bagaimana gitu, penumpangnya siapa, berapa orang, kondisinya seperti apa. Katakanlah medical evakuasi gitu. Oh, medical evakuasi harus dibawa ke Singapura. Kita harus tahu kondisi pasiennya, sakitnya seperti apa, butuh dokter seperti apa di dalam pesawat. Jadi
dalam hal ini saya perlu perjelas ya Mbak Dewi ya. Iya, boleh. Berarti tidak harus ikutin aturan, enggak. Kita comply, kita ikutin semua aturan, sudah siap baru kita terbang. Di sini sih flexibility. Iya. Jadi tidak harus ngikutin jadwal. Kadang-kadang kita kan mau berangkat, lihat jadwal pesawat ini jam berapa. Ini enggak. Ini misalnya Mbak Dewi misalnya, Captain Rico aku mau ke Raja Ampat gitu kan. Besok kayak tiba-tiba malam-malamnya kepengen besoknya berangkat atau 2 jam berikutnya kita bisa. Boleh ya? Boleh. Ada duitnya nih berarti. Oh enggak, nanti kita kasih deh. Bercanda. Oke, berarti tetap harus mengikuti aturan itu sendiri Ngikutin tadi aturan. ya? Oh, Kita bisa oke. siapkan. Biasanya kita dari permintaan ke melakukan penerbangan itu kita butuh waktu 1 sampai 2 jam. Betul. Ya. Baik, berarti tetap aman Tetap ya. aman. Tetap Nomor terdeteksi 1 itu. lalu lintas. Lalu Pastinya. lintas, Tadi, perizinan ya. semua ada. Ada lengkap. Berarti juga Fly Bali ini bekerja sama dengan petugas kesehatan dong ya, dokter dan lain sebagainya. Betul sekali. Kita menyiapkan juga, kita ada dokter on board yang siap dengan segala macam permintaannya kita siap. Oke, wah berarti lengkap sekali ya. Lengkap. One stop service. Oke, ya baiklah. Nah tadi pertanyaan saya belum dijawab nih terkait dengan pangsa pasar. Oh, pangsa pasar. Siapa yang ingin disasar dari Fly Bali ini sendiri? Ya, Marina. pada awalnya pastinya untuk setiap orang yang berminat untuk merasakan sensasi terbang di udara, ya, dengan helikopter. Kita tidak bisa lagi bilang hanya wisatawan mancanegara atau harus domestik, karena sekarang ini kondisinya sangat campur aduk. Jadi semua peminatnya itu bahkan domestik sekarang menguasai sekitar 60%. Dan juga skala umurnya itu semua umur ya, semua umur. Jadi bisa dibilang cukup luas sih target marketnya ini sendiri. Iya, saya sempat baca juga di internet ya, generasi milenial. Iya. Kalau sekarang mikirnya bukan beli tanah, tapi bisa jalan-jalan, Jalan-jalan. untuk healing gitu Healing, ya. ya. Healing di Berarti ini udara. Bisa salah satu Iya. caranya ya. Iya betul. Oke, ya. Kadang-kadang yang terbang dengan kami itu untuk yang Sweet 17 minta hadiah orang tuanya naik helikopter seperti itu. Kapan lagi gitu Iya. Iya. Jadi menambahkan ya Mbak Dewi ya. Jadi kita itu segmen pasar kita yang dulu sebelumnya itu cuma 10% lokal, dengan Iya. produk-produk yang ada sekarang ini kita itu sekarang 60, bahkan dikatakan setelah pandemi PPKM ini ya buka itu kita sampai 70-80. Biasanya tuh seminggu itu terbang kita dulu itu bisa cuma 4 kali. Sekarang tiap hari terbang terus. Wow. Minimal 4 kali sehari malah. Minimal 4 kali sehari. Wah, kalau maksimalnya? Pernah bus masuk ke tempat kita. Biasanya bus itu kan biasanya orang datang pakai mobil kecil-kecil. Nah sekarang ini udah rombongan yang datang. Bus-bus yang gede-gede itu masuk. Maksimal pernah sampai 22 penerbangan satu hari. Sehari. Luar biasa. Itu pilotnya nggak capek ya berarti? Giliran ya? Pilotnya Giliran kita nambah ganti. jadinya. nambah jadinya. Dari Giliran. 1 jadi sekarang 4 pilot. Oke, baiklah. Berarti luar biasa sekali ya, peminatnya tinggi ya. Tinggi. Tadi disebutkan bisa sampai 20 kali, maksimal 8 kali terbang gitu ya. Nah, itu dari mana saja tamunya yang datang selama ini dari tahun 2019 kemarin sampai 2022 ini? Kapten, sejauh ini. Sejauh ini kita tamu yang datang ke kita itu hampir dari setiap provinsi sudah datang sih Mbak. Sudah Setiap datang. provinsi. Setiap provinsi di Indonesia sudah Setiap datang. benua juga. Setiap benua sudah datang juga dari berbagai kalangan datang ke kita. Jadi semuanya sudah datang, Semuanya sudah datang. Ya, luar Iya. biasa. Tanggapan dari mereka, mungkin boleh kasih sedikit testimoni dari mereka. Dulu waktu saya terbang, tanggapan mereka ke saya, you have an amazing job. Wah. Ya. Jadi dia bilang pekerjaan kamu sangat bagus karena bagi mereka dengan terbang bersama kami, Bali itu jadi lebih indah gitu kan. Yang biasanya mereka melihat Bali dari bawah, nah sekarang ini mereka merasakan dari atas gitu. Kelihatan semuanya indahnya Bali itu lebih lengkap. Ya. Iya. Gitu. Wah, saya jadi pengen nyoba ini ya, Ya. melihat Bali dari atas gitu Iya. ya. Iya. Berarti kaptennya ini ya, ikut jadi pilot juga ya? Awal merintis ikut terbang saya. Oh, Iya, awal merintis saya sendiri yang terbang, tapi begitu semakin kesini semakin banyak
armada nambah juga, penumpangnya makin banyak, mau tidak mau saya nambah dan saya sekarang di manajemen lah. Iya. Baiklah, luar biasa sekali ini loh ya tanggapan dari para pengguna atau customer lah bisa kita bilang ya, pelanggan ya yang sempat menaiki Fly Bali ini sangat luar biasa positif. Jadi untuk Anda yang lainnya juga bisa untuk mencoba Fly Bali ini. Tapi tentunya banyak yang bertanya syaratnya seperti apa. Nanti kita bahas kembali di Sapa Bali Pagi. Masih di program Sapa Bali Pagi, pemirsa Kompas TV Dewata, dan kita masuk di segmen terakhir kita nih ya. Tadi sempat di-mention terkait dengan eksekutif private plane ini yang bisa dinikmati oleh masyarakat, dan kalau saya cari-cari tahu ya, ternyata untuk di Bali sendiri ini yang pertama ya, eksekutif private plane ini ya. Iya, betul sekali. Benar. Yang pertama di Bali. Kalau sebelumnya hanya bisa kita dapetin di mana aja tuh layanan eksekutif private plane ini? Biasanya itu dari yang sudah-sudah ya, dari study market yang kita lakukan itu permintaan itu selalu dipenuhi dari Jakarta, dari Singapura ataupun dari Australia, seperti itu Mbak Dewi. Dan sekarang setelah ada executive private plane ini di Bali, banyak peminatnya. Banyak, lumayan banyak. Kita baru 1 bulan Baru loh. 1 bulan kita udah merasakan sensasinya seperti apa sih ini eksekutif private plan. Kira-kira kenapa ya, kok bisa sebanyak itu ininya permintaan dari orang-orang untuk naik executive private plane ini? Jadi kan begini Mbak Dewi, kita tahu Bali ini sudah dikenal orang gitu ya, dan hampir dari berbagai negara ada akses flight internasional ke Bali. Sedangkan di sekitar Bali ini mereka itu belum international airport gitu. Nah, jadi kita ini merupakan penghubung bagi para wisatawan yang datang ke Bali untuk melanjutkan ke destinasi berikutnya gitu. Jadi begitu mereka tahu, wah ada pesawat yang bisa saya charter kapanpun sesuai dengan jadwal saya, tidak mengikuti jadwal yang sudah ada gitu. Jadi dengan permintaan seperti itu yang kita lihat, oh akhirnya begitu kita sodorkan saat ini, permintaan langsung naik nih, langsung ada aja. Iya. Ada ke Labuan Bajo, ke Sumba, Tambolaka. Even orang ke Jakarta pun dari Naik Bali itu. naik punya kita. Iya. Gitu. Ke Kalimantan kita udah juga Iya, sudah juga ada Kalimantan. Luar gitu. biasa, berarti memang peminatnya luar biasa ya untuk executive private plane itu ya. Luar biasa ya, Luar biasa. luar biasa. Selama 1 bulan 1 ini. bulan 1 kita. bulan. Berarti berniat untuk nambah unit? Berniat untuk nambah paket karena Nambah kemarin paket. itu ada yang nyolek kita nanya, ini bisa nggak buat tour juga gitu Iya. kan. Makanya tadi di awal saya sampaikan eksekutif private plan kita ini bisa untuk tour juga 1 jam, itu bisa mengelilingi Bali dengan sensasi menjadi ala-ala Sultan gitu ya, ala Sultan dengan karpet merahnya kita siapkan, dengan desain setup di dalamnya benar-benar corporate, mewah, dan bisa mendapatkan knowledge berbicara dengan pilotnya. Nah, berarti dalam 1 jam kita akan ada di dalam pesawat itu Betul. tadi. Iya, betul. Nah, untuk mencegah kebosanan dari para wisatawan, biasanya apa yang dilakukan di dalam sana selama 1 jam? Selain kita bisa ngobrol sama pilot dan juga melihat Bali dari atas, mungkin ada edukasi yang didapatkan mungkin dari para wisatawan yang ikut di dalam sana? Ada Ada. edukasi yang diberikan dari kru kita, dari pilot gitu ya. Seperti pertama edukasi tentang Bali ini seperti apa aja, kita melewati apa, Gunung Agung itu apa sih, kapan ininya, ada pura, ini pura apa, itu dari edukasi rute yang dilalui gitu ya. Juga ada untuk kalau ditanya kejenuhan, mereka nggak jenuh, Mbak. Iya. Mereka Iya, iya. beberapa kali kita Antisipasi, iya, antisipasi. tapi kita udah siapin entertain on board. iya, Ada iya. entertain, jadi bisa nonton TV-nya apa, musiknya apa ada gitu. Iya sih, bener juga, nggak mungkin jenuh atau bosan ya, karena itu adalah
kali pertama kita Iya. mencoba Betul, gitu ya. harus siapin power bank kalau nanti HP-nya habis buat foto-foto. Iya, benar. Oke, luar biasa sekali, selama 1 jam kita bisa mendapatkan edukasi. Jadi seperti ada guide-nya gitu ya. Kalau dulu waktu SD wisatanya naik bus, di bus ada guide-nya. Iya. Sekarang di pesawat Ada guide-nya. ada Dari guide-nya. pilotnya langsung. Dari Dari pilotnya pilotnya langsung. langsung. Luar biasa. Oke, baiklah. Untuk tantangan, nah boleh diceritain juga nih kepada pemirsa di rumah. Mungkin ada tantangan yang selama ini dihadapi. Contohnya aja kayak sekarang ini kan kita sudah masuk musim penghujan ya. Iya. Hujan terus, kalau lihat ke atas mendung aja, hati mendung juga. Nah, mungkin itu bisa jadi tantangan atau seperti apa? Oh, pastinya. Cuaca itu salah satu tantangan terbesar untuk kita yang berbisnis di penerbangan helikopter. Sangat berpengaruh sekali ya. Seperti contoh hari ini tadi pagi hujan, sedangkan sudah ada yang booking gitu kan. Nah, pastinya kami kembalikan lagi kepada aturannya. Jadi kita konsultasi dengan pilot bagaimana dengan kondisi cuaca sekarang, apakah masih memenuhi persyaratan minimum untuk penerbangan. Jika dari tim operasional dan dari pilot bilang, oh memang tidak bisa, jadi tantangannya adalah harus kontak ke tamunya, terus bilang di reschedule atau dicari hari lain kan, seperti itu salah satu tantangan terbesar. Kalau Gitu. di reschedule berarti berapa lama ya biasanya nunggu ya tamunya ya? Kalau mereka punya waktu nunggu sampai sore, itu bisa jadi opsi. Jadi sebenarnya dari tim sales dengan tamunya langsung akan koordinasi kapan waktu yang terbaik gitu. Kalau masih ada waktu sampai beberapa hari ke depan, itu juga masih bisa, Masih bisa. gitu. Oke. Ya, salah satu tantangan terbesar cuaca ya, begitu. Ya, apalagi di cuaca-cuaca saat ini seperti itu ya. Iya, Tantangan lainnya ada mungkin ada Kapten? juga. Kalau pasti. tantangan dari sisi pilot ya, pada saat saya terbang dulu, karena kita tadi basicnya adalah tourism ya, pariwisata, hospitality, di mana niatnya pengen memberikan kepuasan kepada tamu. Nah, cuma ada beberapa permintaan dari tamu itu yang agak sedikit membahayakan safety gitu ya. Oh, saya mau yang begini, oh saya mau hal yang ekstrim atau yang apa. Cuma di sini karena kita sudah dididik, sudah dilatih dan ada pengalaman, kita tahu limitasi batasan kita. Jadi kita menyampaikan ke tamu, oh ini berbahaya kalau kita melakukan ini, kita nanti bisa seperti ini. Pada akhirnya tamu bisa mengerti. Oke. Ya. Syukurnya mengerti. Mengerti. Ya. Tidak melakukan semuanya demi konten Iya. ya. Betul. Tidak melakukan Iya. semuanya. Kadang kita menanyakan pilot, kamu mau bagaimana? Kamu mau yang terbang yang biasa-biasa atau ada sedikit manuver-manuver seperti itu? Oh, biasanya permintaannya seperti itu. Manuver-manuver Iya. itu kayak gimana tuh? Boleh dong Manuver-manuver sebenarnya sih bukan manuver, sebenarnya normal, hal normal dalam sebuah penerbangan, beloknya agak miring atau gimana itu normal. Iya. Cuma karena kita di atas helikopter gitu ya, kan kalau kita naik pesawat biasa kita nggak ngeliat pilotnya. Nah begitu mereka naik helikopter mereka langsung di sebelah pilot gitu. Iya. Jadi sensasinya itu lah kayak ada kayak kaget-kaget kayak pas ngelihat pilotnya gitu iya ya. gitu Iya, kan iya. seperti itu Mbak. Baiklah. Tantangan dari sisi operasional kita pilot seperti itu sih Mbak. Ada permintaan yang ada juga yang helikopter ini kan pada prinsipnya bisa mendarat di mana saja. Nah, cuma di Bali ini kita mendukung kearifan lokal di mana ada tempat-tempat wisata seperti pura itu tidak bisa mendarat. Cuma karena mereka ini tamu-tamu wisatawan ini dari tempat yang bukan dari Bali, kita jelaskan mereka, oh kita mau landing di pura itu, oh tidak bisa, itu adalah ada kearifan lokal yang harus kita jaga. Seperti itu sih Mbak. Kita harus pinter-pinter menjelaskan gimana tamunya tidak marah. Meskipun ada mereka bargain, oke saya bayar kamu biar landing di sana gitu kan, tapi kita tidak mau. Tetap tidak bisa ya, tidak karena bisa. sudah ada aturan, Aturan. yang ada yang mesti diikuti. Betul. Oke, Ada baiklah. lagi satu Apa lagi. lagi nih? Wah, banyak ya. Layangan. Layangan. Oh ya, layangan itu juga satu tantangan yang apa ya? Kelihatan biasa, kecil gitu ya. Tapi itu kalau kita terjadi sesuatu tabrakan dengan layangan itu Langsung bisa berbahaya. Cukup membahayakan. Cukup seperti membahayakan, itu ya. cukup membahayakan. Oke, baiklah ya. Mudah-mudahan lancar-lancar Tapi terus itu ya. bukan halangan buat kami, Bukan Mbak. halangan. Bukan halangan layangan. Karena Karena bisa kami diatasi ya. Iya, karena pada prinsipnya
layangan kan mereka stay di situ. Kalau kita helikopter, kita punya mesin, kita bisa menghindar gitu. Jadi layangan adalah tradisi lokal di Bali. Kami di sini Fly Bali datang, ya kita yang mengikutin seperti itu. Bahkan kita bercerita sama tamu, itu layangan bentuk ini, layangan bentuk ini gitu. Bisa jadi bahan lah. Jadi ya. bahan juga, bahan untuk menceritakan Iya, tambahan. menceritakan, iya benar. Nah sekarang boleh dong untuk diinformasikan kepada pemirsa di rumah kemana sih kita bisa menuju ke Fly Bali-nya atau kontak yang bisa kita hubungi ketika nanti pengen untuk healing-healing di udara. Dari Bu Marina. Untuk pemirsa yang mau merasakan terbang bersama Fly Bali, bisa langsung cek ke websitenya di www.flybali.id. Itu kalau mau lihat foto-fotonya, langsung ngelihat seperti apa sih tamu-tamu sebelumnya, itu langsung cek di Instagram kami @flybali_. Oke, langsung bisa melakukan pemesanan lewat sana. Bisa langsung DM. Nanti juga di websitenya ada tombol WhatsApp ya, button WhatsApp, itu bisa langsung connect ke tim sales kami. Oke, baiklah. Berarti tinggal di satu tempat itu aja sudah bisa menghubungi Fly Bali ya. Iya. Iya, betul. Nah, untuk Fly Bali sendiri, sudah siap mendukung pemerintah untuk membangkitkan pariwisata Bali? Sudah siap banget. Kita siap Siap banget. sekali Ya. ya, kita sama-sama untuk bangkit kembali, untuk membangun pariwisata Bali Pastinya. ya. Iya, Iya. pastinya kita siap, armada kita siap, SDM kita siapkan, fasilitas semua kita siapkan. Baiklah, terakhir yang bisa disampaikan, ada harapan mungkin untuk pariwisata Bali ke depannya atau untuk Fly Bali ke depannya yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah. Dari Mbak Marina dulu boleh? Ya, harapannya pastinya Bali ini semakin ramai dan untuk wisata udara itu sendiri juga didukung ya dari Provinsi Bali itu sendiri. Saya berharap karena saat kami memulai Fly Bali ini, kami menyediakan solusi begitu untuk para wisatawan, dan untuk Fly Bali ke depannya semoga kita bisa ya menjadi jawaban untuk para wisatawan yang datang di Bali itu. Jadi supaya bisa connect ke pulau-pulau lain selain Pulau Bali itu sendiri, seperti yang tadi dikatakan oleh Kapten Riko, connecting, kita menghubungkan. Bali pintu masuknya, kami sarana penghubungnya, begitu. Oke, dengan waktu yang singkat ya, nggak perlu Betul. memakan waktu yang lama ya. Iya. Kalau dari Kapten Riko ada yang mau disampaikan ke pemirsa di rumah? Kepada semua pemirsa, saya mau menyampaikan kepada semuanya pemirsa yang ada di rumah bahwasanya sekarang di Bali itu sudah ada wisata udara yang semua orang bisa naik gitu, terjangkau. Kedepannya harapannya Bali lebih maju, lebih ramai lagi, dan tentunya tertib ya. Kalau misalnya kita harapkan ramai tidak tertib juga tidak nyaman gitu ya. Jadi harapannya Bali bisa kembali pulih sama seperti dulunya, lebih baik lagi dan lebih ramai lagi. Amin. Amin. Astungkara. Jadi harapan kita bersama Bali bisa pulih kembali, namun juga tetap dengan ketertiban serta kearifan lokal. Betul. Yang kita jaga ya. Betul. Terima kasih Kapten Riko Sama-sama. dan juga Terima kasih, Bu Mbak Marina Mbak Dewi. sudah sharing-sharing bersama dengan saya di sini di Sapa Bali Pagi. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda di rumah, terutama bagi Anda mungkin yang menginginkan untuk berwisata, namun wisata apa ya yang berbeda dari wisata-wisata yang sebelumnya, bisa coba Fly Bali. Kunjungi dulu websitenya ya. Sekian untuk Sapa Bali Pagi hari ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.